Bagus Renungan Harian Anak. Bagus hidupku bagi Kristus. Kami bersyukur saatnya belajar kitab Yehezkiel. Kami mohon belas kasihan anugerah pertolongan-Mu Bapa, supaya kami mengerti dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, jumpa lagi. Mari kita lanjutkan renungkan kitab Yehezkiel. Mari kita buka sama-sama dari pasal 4 sampai pasal 7. Nanti semua dibaca di rumah ya. Saat ini kita baca saja dari pasal 7 ayat 3 dan 4. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, anak-anak, ini adalah pesan yang keras dari Allah untuk disampaikan kepada bangsa Israel oleh Nabi Yehezkiel. Tapi ketika Nabi Yehezkiel menyampaikan, Allah ingin disertai dengan tindakan-tindakan simbol. Nah, di dalam pasal 4 ada beberapa simbol yang harus diperagakan oleh Nabi Yehezkiel. Ketika itu Nabi Yehezkiel diperintahkan untuk berbaring ke kiri selama 390 hari, ke kanan 40 hari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kerajaan Israel Utara akan ditaklukkan musuh selama 390 tahun. Sedangkan kerajaan Yehuda di selatan ditaklukkan selama 40 tahun. Lalu kemudian Nabi Yeremia juga disuruh memperagakan makan minum yang semuanya serba diukur. Nah, ini adalah sebagai simbol bahwa Israel akan mengalami kekurangan makanan dan penderitaan yang besar. Dan di ayat 12 sampai 15 pada pasal 4, Nabi Yehezkiel disuruh membakar roti di atas kotoran manusia. Hal ini najis sekali bagi bangsa Israel. Ini adalah najis yang besar. Sampai-sampai Yehezkiel memohon supaya ia tidak melakukan hal itu. Dan Tuhan mengizinkan dia membakar rotinya di atas kotoran lembu. Wah, anak-anak, ini semua adalah keadaan yang mengerikan. Dan ini memperlihatkan betapa dahsyat, betapa mengerikan penghukuman Allah. Allah menghukum umat yang dikasihinya. Hal ini penting karena Israel telah hidup di dalam pemberontakan, ketidaktaatan kepada Allah. Akibatnya Israel mengalami kejatuhan dan kesombongan Israel hancur di bawah penghukuman Tuhan. Nah, anak-anak, keadaan saat ini berbeda ya dengan kisah umat Allah pada masa perjanjian lama. Kamu dan saya saat ini berada dalam era PB, era perjanjian baru. Kita ada di dalam kasih karunia, di dalam anugerah Allah. Apakah kamu dan saya boleh meremehkan anugerah? Tentu tidak boleh. Meremehkan anugerah artinya mengabaikan kasih Tuhan yang besar. Justru karena kita sudah mengerti bahwa anugerah Allah terlalu besar, agung, mulia, indah, kekal, dan sangat berharga, maka kita dengan rela mau taat pimpinan Tuhan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membayar anugerah Allah. Tidak seorang pun. Pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa kamu dan saya dan dosa banyak orang, dan kebangkitannya pada hari yang ketiga adalah anugerah terbesar yang justru membuat kamu dan saya makin rela
makin senang mentaati kehendak Tuhan. Ketika orang tua kita menasehati, maka dengan tunduk, dengan hormat, dengan kasih akan Allah dan kasih akan sesama, kita mau mendengar nasihat ayah ibu kita. Meskipun mungkin kita bosen, meskipun kita mungkin ada keselnya juga, tapi kita rela untuk mendengar lalu taati, karena kita tahu anugerah Allah hadir dalam hidup kamu dan saya. Kalau bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Allah, yang menerima hukum Taurat langsung dari Tuhan, dihukum begitu berat. Apalagi kamu dan saya yang telah menerima anugerah di dalam Tuhan Yesus. Penghukuman yang sama seharusnya menimpa kita juga. Tetapi puji syukur, puji Tuhan, anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus menebus dan menguduskan kamu dan saya. Mari kita jangan meremehkan, merendahkan anugerah Tuhan Yesus. Habatus, hidupku bagi Kristus. Puji Tuhan. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, yang belum menerima anugerah Allah, maukah kamu menerimanya saat ini juga? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami sejak anak-anak, sejak kecil, rela memberi diri kami untuk terus dipimpin oleh anugerah Allah, sehingga hidup kami memuliakan Allah, memberkati sesama dan diri sendiri pun diberkati. Ampunilah setiap pemberontakan kami, berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.